Halo teman-teman, di video sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana cara dropship dari Evermost ke Shopee. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara dropship dari Evermost ke Tokopedia dengan menggunakan resi otomatis. Oke, tanpa banyak basa-basi lainnya, langsung aja kita mulai tutorialnya. Let's go! Sebelum kita melakukan dropship dari Evermost ke Tokopedia, pastikan teman-teman harus menyiapkan akun Tokopedia-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun Tokopedia, silakan langsung aja daftar di aplikasi Tokopedia-nya ataupun di situs web Tokopedia-nya secara langsung. Dan siapkan aja nomor telepon yang aktif untuk didaftarkan ke Tokopedia. Nah, langkah selanjutnya, silakan teman-teman download aplikasi Tokopedia Seller dan langsung aja login menggunakan akun yang sudah terdaftar di Tokopedia. Nah, misalnya di sini saya akan masuk aja pakai akun yang sudah saya daftarkan ke Tokopedia. Oke, kemudian setelah itu kita akan pergi dulu ke aplikasi Evermost. Nah, kalau teman-teman belum daftar, silakan langsung aja klik link di deskripsi untuk daftar jadi reseller Evermost. Setelah itu, di sini kita tentukan dulu produk apa nih yang mau kita jual di marketplace. Ada banyak jenis produk yang bisa kita jual kembali di marketplace hanya dengan menggunakan aplikasi Evermost ini. Mulai dari kategori fashion, makanan, alat elektronik, peralatan rumah tangga, fashion muslim, dan ribuan produk keren lainnya yang bisa kita jual kembali di marketplace ataupun di sosial media. Selain itu, kita juga bisa jual produk-produk branded dan bisa menjadi resellernya dengan gratis loh guys. Kamu bisa pilih brand mana yang mau kamu pasarkan. Dan kerennya lagi, kita nggak perlu daftar satu persatu untuk menjadi resellernya. Cukup daftar menjadi reseller Evermost, kita sudah bisa menikmati akses ke ratusan brand terbaik yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke pemilihan produk apa yang mau kita jual. Kita cari dulu supplier mana yang mau kita gunakan untuk dropship di marketplace. Oh iya, di sini saya sangat menyarankan cukup pilih satu supplier saja jika ingin berjualan di marketplace. Karena jika kita pilih dari 2 atau lebih supplier yang berbeda untuk satu toko di marketplace ini, hal ini akan menyulitkan kita jika terjadi satu orderan dengan supplier yang berbeda. Kecuali jika suppliernya itu masih satu kota, nah itu pun masih bisa diatasi dengan menggunakan pihak ketiga. Sebagai contoh, di sini saya akan menjual produk Gorilla Bakso Aci Geledek. Nah, pertama-tama kita pilih dulu produknya. Kemudian, kita klik di bagian ini untuk melihat semua produk dari supplier yang kita pilih. Misalnya di sini nama suppliernya itu Gorilla Instant, yang lokasi pengirimannya itu bisa kita lihat sendiri dikirim dari daerah Garut, Jawa Barat. Namun di sini masih jadi pertanyaan, kita belum dapat alamat lengkapnya nih. Nah, sekarang gimana cara dapetin alamat lengkapnya untuk kita samakan dan kita setting dengan alamat toko kita di Tokopedia? Caranya itu sangat mudah sekali ya, nanti saya akan jelaskan gitu. Nah, sebelum kita setting alamat kita pilih dulu filter yang ada di bagian kiri atas ini. Kita klik, lalu di sini kita pilih dijual untuk di marketplace. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu agar kita bisa tahu produk mana aja yang bisa kita jual di marketplace. Karena ada sebagian produk yang memang tidak bisa dijual di marketplace. Makanya kita filter dulu sebelum nanti kita upload semua produknya di Tokopedia gitu. Kalau sudah, kita scroll ke bawah lalu terapkan filter. Nah, kalau udah difilter kayak gini, teman-teman tinggal tambahin aja semua produk ini ke toko saya. Nah, toko saya itu apa, Bang? Jadi di Evermost ini kalau teman-teman perhatikan di bagian depannya itu ada namanya toko saya. Nah, toko saya ini adalah fitur yang bisa membantu kita untuk membuat toko online dengan sangat mudah. Dan kita juga bisa jualan lewat fitur toko saya ini.
Caranya itu kita tinggal share aja link toko kita ke semua orang ya, nanti otomatis transaksi akan dilakukan melalui toko ini. Ya sama halnya sih kayak kita transaksi di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun marketplace lainnya gitu, sama sih. Nah, selanjutnya kita masukkan semua produk dari supplier yang kita pilih tadi ke toko saya. Klik produk yang mau ditambahkan. Kemudian kita pilih ikon toko yang ada di bawah gambar produknya ini. Nah, nanti langsung otomatis produk yang kita tambahkan itu akan otomatis masuk ke toko saya. Nah, kita juga bisa langsung lihat produk yang sudah kita tambahkan tadi ya. Kita tinggal klik aja lihat toko saya. Nah, nanti semua produk yang kita tambahkan akan masuk ke sini. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu biar kita bisa lebih mudah untuk memanage produk kita. Nah, misalnya melihat jumlah stok atau ketika ada orderan kita tinggal lihat aja produk di toko saya ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi cari secara manual. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke tahap bagaimana cara dapat alamat lengkap suppliernya. Nah, tapi sebelum itu pastikan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol like and subscribe-nya terlebih dahulu, serta nyalakan notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar bisnis online, reseller, dan dropshipper, serta informasi menarik lainnya yang akan saya share di channel ini. Untuk mendapatkan alamat lengkap suppliernya, pertama-tama kita klik aja di salah satu produk manapun. Ya, produk mana aja ya, bebas. Nah, yang penting produknya itu di satu supplier gitu. Kemudian teman-teman scroll ke bawah dan pilih tanya produk ini. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke admin WhatsApp-nya Evermost. Kemudian teman-teman tinggal kirim aja pesan yang sudah ada di sini. Nah, sebagai contoh, kemarin saya tanyakan alamat untuk supplier Gorilla Instant ini. Cara nanyanya tuh gampang banget. Teman-teman tinggal tanyakan aja seperti pada percakapan ini. Halo Kak, saya mau jualan di marketplace. Boleh minta alamat gudang dari Gorilla Instant? Nah, nanti teman-teman akan dikasih informasi seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di poin yang kedua. Nah, di situ ada alamat lengkap dari supplier yang saya pilih ini ya, yaitu supplier Gorilla Instant. Nah, alamat inilah yang akan kita gunakan sebagai alamat pengiriman dan juga alamat pengembalian barang. Jadi, nanti alamat ini kita catat gitu, dan kita akan setting di toko kita yang ada di Tokopedia. Hal lainnya yang harus teman-teman perhatikan adalah di poin ke-7 dan ke-8 tentang jasa pengiriman yang tersedia. Nah, untuk supplier Gorilla Instant ini hanya tersedia JNE dan si cepat aja, serta setiap pengirimannya itu pastikan kita memilih antar ke counter atau drop off, bukan request pick up ya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau kita pilih antar ke counter atau drop off, maka nanti suppliernya itu akan mengirim paket ke pihak ekspedisinya. Jadi paketnya itu dianterin. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita pilih request pick up, itu yang akan ngambil paketnya itu adalah dari ekspedisi ke suppliernya. Biasanya sih alasannya itu karena request pick up itu, sepengalaman saya pribadi gitu, kadang menghambat pengiriman kita gitu, karena kita sebagai seller itu harus nunggu kurirnya dulu yang jemput paket pesanan customer kita. Kecuali kalau misalnya kurirnya itu memang cepat gitu, kadang juga ada yang lambat. Ya, makanya di sini kita itu diminta untuk pilih antar ke counter aja gitu, jadi lebih cepat pastinya. Oke, jangan lupa teman-teman catat alamatnya ya, nanti kita akan setting di Tokopedia sellernya. Oke, setelah kita menentukan produk mana yang mau kita jual dan supplier mana yang mau kita ambil barang-barangnya untuk kita jual kembali di Tokopedia. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk kembali ke Tokopedia seller. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita klik lainnya di bagian paling kanan. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih pengaturan. Nah, di sini tuh ada banyak hal yang bisa kita atur ya, mulai dari nama toko, logo toko, dan informasi lainnya yang bisa kita atur di sini. Pertama, kita tentukan nama tokonya di bagian profil toko. Klik edit informasi toko. Nah, di sini kita bisa pilih ubah untuk menambahkan informasi toko. Nah, di Tokopedia ini kita hanya bisa merubah nama satu kali saja. Jadi kalau misalnya udah lebih dari satu kali itu nggak bisa, gitu, nggak bisa dirubah lagi. Jadi pastikan teman-teman siapkan nama tokonya terlebih dahulu biar nanti nggak diganti-ganti lagi gitu.
Nah, karena saya udah pernah ganti, jadi nggak bisa diganti lagi. Kecuali nanti teman-teman kalau untuk toko baru itu pasti bisa ya, pasti bisa diganti. Kemudian kita bisa tambahkan juga deskripsi dan slogan agar terlihat lebih profesional. Nah, sebagai contoh, sebenarnya di akun ini tuh saya jual sepatu ya, makanya di sini deskripsinya itu tentang sepatu. Jadi untuk informasi toko ini disesuaikan aja sesuai dengan produk yang teman-teman jual gitu. Teman-teman juga bisa menambahkan catatan toko dan jadwal operasional untuk memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Nanti tinggal tambahkan aja di bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan atur lokasi dan pengiriman. Pertama, kita pilih tambah dan ubah lokasi toko. Nah, disinilah teman-teman harus menambahkan alamat pengiriman dengan alamat supplier yang kita pilih tadi. Klik icon plus di bagian kanan atas, lalu tambahkan lokasinya. Nah, untuk label lokasinya ini kita tulis aja nama toko kita. Misalnya di sini saya kasih nama One Store. Kemudian untuk alamat tokonya itu kita salin alamat tokonya yang tadi sudah kita dapatkan dari admin Evermost, dan kita tinggal pindahkan aja ke sini. Lalu untuk kota dan kode posnya kita sesuaikan juga sesuai dengan lokasi suppliernya. Kemudian untuk nomor teleponnya kita isi nomor telepon yang kita miliki. Ya begitupun untuk email ya, kita isi aja dengan email yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita masuk ke atur layanan pengiriman. Nah, disinilah kita setting jasa pengiriman apa aja yang mau kita aktifkan. Dan perlu kita catat, kita harus samakan dengan pengiriman yang tersedia di suppliernya. Nah, di sini untuk lokasi toko kita bisa isi lagi dengan alamat suppliernya. Kemudian untuk lokasi pick up, ini opsional ya, bisa kita atur atau tidak. Fungsinya ini adalah sebagai patokan alamat ketika kurir mau pick up paket ke gudang supplier. Atau kalau misalnya teman-teman aktifkan pengiriman same day kayak pakai Gojek atau Grab, nah ini harus diatur biar nanti mempermudah kurir untuk menemukan tokonya. Nah, karena aturan supplier yang kita pilih tadi tidak boleh pick up, maka kita kosongkan aja ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada banyak jasa ekspedisi yang bisa kita aktifkan. Tapi kita perlu menyesuaikan dengan jasa ekspedisi yang tersedia di supplier. Contohnya di supplier Gorilla Instant ini hanya tersedia JNE dan Si Cepat. Maka kita pilih JNE dan Si Cepat, ya kita sisanya kita nonaktifkan. Nah, sampai sini kamu sudah bisa mulai mengupload produk ke Tokopedia. Oh iya, kalau kamu mau mengaktifkan COD, pastikan kamu terdaftar sebagai reseller premium terlebih dahulu ya guys. Karena untuk reseller reguler itu belum tersedia fitur COD. Jadi di sini kita tidak aktifkan dulu, kecuali kalau misalnya kita udah upgrade ke reseller premium, baru deh kita bisa menambahkan fitur COD atau membuka layanan COD di toko kita. Nah, kalau kita udah setting alamat dan juga pengiriman di Tokopedia, selanjutnya kita balik lagi ke Evermost dan kita pilih produk mana yang mau kita upload ke Tokopedia. Sebagai contoh, di sini saya akan upload produk Gorilla Bakso Aci Geledek ini. Ya, kita download dulu gambarnya dengan cara klik icon download. Kemudian kalau sudah, kita scroll ke bawah dan salin deskripsi. Setelah itu, kita masuk ke Tokopedia Seller lagi, klik produk, lalu pilih icon plus yang ada di bagian kanan atas. Setelah itu, klik mulai dan tambahkan foto produk yang sudah kita download tadi. Kalau sudah, klik lanjut. Di sini kita juga bisa mengatur kecerahannya, kontrasnya, atau bisa kita kasih watermark agar foto produk kita itu tidak dicuri oleh orang lain atau kompetitor kita.
Kalau udah, klik lanjut. Setelah itu isi nama produk yang kita jual. Kemudian tentukan kategorinya biar produk kita itu gampang ditemukan oleh orang lain. Lalu masukkan harga jualnya. Nah, untuk harga jualnya ini kita bisa lihat di Evermost-nya langsung. Di sini tertera harga reseller dan harga konsumen. Harga reseller itu adalah harga yang nanti kita bayar ke Evermost. Sedangkan harga konsumen itu adalah harga jual kita ke para customer kita. Jadi kita atur untuk harganya itu sebesar Rp17.100. Kemudian, atur jumlah stoknya serta minimum pesanan yang bisa dipesan oleh customer. Setelah itu, pilih simpan. Untuk deskripsi produknya, teman-teman bisa salin deskripsi yang ada di Evermost. Kita salin deskripsinya, lalu kita pastekan atau tempel di sini. Kamu juga bisa menambahkan video dan varian produk seperti warna, ukuran, motif, atau varian lainnya yang bisa kamu tentukan di sini. Langkah yang terakhir, masukkan detail pengiriman yang mulai dari berat barang, asuransi pengiriman, sampai layanan pengiriman yang sesuai dengan jenis produk yang kita jual. Nah, untuk berat barangnya itu kamu bisa lihat lagi di Evermost. Nah, biasanya di sini beratnya itu hanya 200 gram, maka kita atur menjadi 200 gram. Kalau udah, kita klik selesai dan produkmu sudah berhasil diupload ke Tokopedia. Oke, selanjutnya bagaimana cara proses orderannya? Nah, jika ada orderan, kamu tinggal klik aja di bagian pesanan. Nah, nanti di sini tuh akan muncul keterangan orderannya, yang mulai dari nomor resi atau kode bookingnya, nama penerimanya, sampai dengan alamat si customer. Oke, sekarang saya contohkan saja langsung ya. Misalnya kita ada orderan dari Tokopedia. Caranya itu pertama-tama kita cari dulu produk yang diorder oleh customer. Kemudian kita pilih beli sekarang. Setelah itu klik icon plus dan tambahkan alamat pengiriman sesuai dengan data pengiriman yang ada di Tokopedia, yaitu data-data dari customer kita. Nah, kamu bisa cek di detail pesanan yang ada di Tokopedia ya. Di sini sudah tertera mulai dari nama dan juga alamatnya. Di sini tinggal kita isi aja mulai dari nama penerima, nomor telepon penerima, dan data-data lainnya yang diminta. Ya, kalau sudah, pilih simpan. Setelah itu, pilih alamat yang sudah kita tambahkan tadi, lalu pilih lihat. Selanjutnya, klik pilih pengiriman. Nah, disinilah nanti kita masukkan kode booking atau nomor resi otomatisnya. Kita klik layanan pengiriman. Setelah itu, centang tombol pesanan dari marketplace. Lalu kita masukkan kode booking yang ada di Tokopedia ke bagian ini. Setelah itu, kita pilih kurir yang sesuai dengan kurir yang dipilih customer. Di sini customer memilih kurir si cepat, maka saya pilih si cepat. Kalau sudah, kita pilih terapkan. Nah, kalau udah kayak gitu, kita klik pembayaran, lalu klik bayar. Di sini kamu bisa memilih berbagai metode pembayaran yang tersedia ya. Misalnya, saya akan menggunakan Alfamart, maka kita pilih Alfamart. Klik confirm payment, dan tunggu sampai kode pembayarannya itu muncul. Nah, kalau udah muncul, selanjutnya kita tinggal bayar ke Alfamart agar pesanan kita itu segera diproses oleh supplier. Jika kita sudah membayar pesanan, maka supplier akan segera memproses orderan kita dan mengirimkannya ke customer kita yang ada di Tokopedia tadi.
Nah, itulah cara mudah dropship dari Uppermost ke Tokopedia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang mau jualan online, khususnya yang mau jualan di Tokopedia. Oh ya, jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang akan saya share di channel ini. Serta share video ini ke semua teman-teman, keluarga, sahabat, pacar, atau ke orang-orang yang mau dropship dari Uppermost ke Tokopedia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.